masyarakat bisa bergerak bersama, cuma dalam kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kita bisa melakukan kok diri kita ini, hanya soal mau atau tidak. Nah, pentingnya itulah masyarakat harus tahu informasi ini gitu. Baiklah, ini lumayan lama ya, 2012 ya. terbentuk. 2012 terbentuk, terus akhirnya 2019 baru kita di branding ya? Di branding Sekolah Air Hujan di bidang edukasinya. Ini selama proses 2012 tadi kan sempat Ibu Sri kemukakan bahwa sulit nih untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan air hujan itu kan, edukasi terkait dengan air hujan ini. Bagaimana cara mengajak masyarakat dari awalnya sampai dengan baiklah ternyata sekolah air hujan itu oke loh, keren loh, ini gimana nih? Jadi gini, awalnya banyak nih metode yang kita pakai ya. Salah satunya juga kita memanfaatkan sosial media, tapi sebelum tahun 2012 kan belum sosial media. Ya, kita masih media cetak, media elektronik gitu. Nah, ternyata teman-teman media ini banyak yang kemudian membantu kita. Kami akui banget bahwa media inilah yang membesarkan kami awalnya gitu. Jadi dari media ini kemudian orang-orang pelan-pelan tahu gitu, sekalipun yang tahu benar-benar kayak terpilih banget karena saya nyari itu karena saya nggak ada air bener gitu. Tapi mereka yang masih fine-fine saja itu kagak nggak gas itu, seolah-olah lu kurang kerjaan aja. Bahkan kita dibilangin airku masih banyak. Mbak Ning, kamu tuh gila, kurang kerjaan aja gitu. Dari situlah kemudian justru menjadikan tantangan kami. Nah, kemudian kami dimulai tahun 2000, sebelumnya di 2016 kita juga sudah memakai pola di mana kita mengajak masyarakat ini kita kemas dengan satu budaya lokal. Jadi kita sudah mengadakan yang namanya kenduri air hujan, dan tahun ini sudah memasuki tahun ke-8 kemarin. Nah, itu kita sudah mengadakan yang namanya kenduri air hujan. Jadi kita kemasannya berbeda nih, terutama orang Jawa itu kan kalau satu acara di situ dikemas dengan senian lokal itu kan menarik. Awalnya orang datang mungkin hanya melihat ritual prosesi kenduri kita gitu, tapi di situ kan ada pesan-pesan moral, pesan-pesan terkait informasi air hujan ini gitu. Pelan-pelan mereka iya juga. Jadi kita memang di situ yang namanya kenduri ya, yang kita kendurikan air hujan gitu. Dan kalau masyarakat kita itu kan masih kental ya soal begitu, artinya ketika ini air didoakan itu mereka menganggap ini air bertuah, bahasanya begitu. Nah, sampai kayak gitu kita lakukan sampai detik ini. Baru kemudian yang orang menarik, kemudian sesuatu yang mereka menjadi asing gitu, tapi mereka penasaran. Akhirnya kita branding dengan diskusi yang panjang menjadi sekolah air hujan itu, dan ternyata itu menarik banget bagi banyak orang. Ada ya sekolah air hujan, terus itu yang dibahas apa aja, mesti selalu itu yang masuk di mereka. Padahal itu hanya satu branding aja yang kita datang di situ. Nih kita ngobrol bareng terkait dengan air hujan, pengetahuan Anda kita sehingga nanti dari masing-masing pengetahuan ini menjadi satu kesatuan utuh yang informasi ini sampai ke masyarakat secara utuh. Nih yuk bareng-bareng kita bisa berbuat yang sama gitu dengan kapasitas kita masing-masing gitu, untuk bisa kita menyampaikan kepada masyarakat dalam rangka membuat krisis edukasi ini. Komunitas terkait dengan Baju Bening. 2016 ada gerakan kenduri air hujan. Jadi cukup menarik ya, kenduri air hujan. Dan itu menarik sampai detik ini. Jadi masih. Jadi sangat menarik banget. Dan ketika bicara kenduri itu orang, kita udah mau ada kenduri lagi nih gitu. Harapannya memang di situ di kenduri ini kita buat satu konsep, kita kemas kesenian tradisional yang memang di situ ada prosesi kendurinya yang kita bikin ritual memang. Jadi sakral, tidak semua orang ada satu tarian namanya Riris Mengenjali, itu hanya bisa ditarikan di event itu, tidak bisa ditarikan di event lain. Nggak boleh, dan penarinya pun betul-betul ketat sekali pemilihannya, karena kebetulan kami juga punya sanggar yang ada kelas tari, ada kelas bahasa Jawa unggah-ungguh, dan kita dari situ, dan itu nggak mudah, nggak semuanya bisa jadi penari di tarian Riris ini. Jadi benar-benar kita bikin sebegitunya agar karena model-model begitu itu masih dipakai di budaya atau culture masyarakat kita gitu. Itu kalau untuk kenduri air hujan sendiri prosesnya dalam jangka waktu berapa lama bisa terulang kembali? Jadi kita setiap tahun ya. Satu tahun sekali berarti? 1 tahun sekali. Yang awalnya dulu di bulan November, akhirnya mulai tahun 2021 kita, karena 2019 itu kita branding sekolah, kemudian 2020 kita itu kayaknya tiap tahun kok
punya hajatan besarnya 2 kali kayak pusing juga kita akhirnya kita bikin satu waktu yang ini selalu setiap tahunnya nanti sama, yaitu kita branding di setiap tanggal 9 September itu kita ada kenduri air hujan. Kalau teman-teman media mesti tahu itu. Oke, berarti bulan kemarin sudah ya? Oh sudah, dan itu itu masih menarik buat banyak orang itu kalau yang namanya kenduri itu, terutama media seneng banget nih, kapan kendurinya gitu. Ada udah ditunggu-tunggu ya? Ya, itu udah ditunggu-tunggu. Baiklah. Ini respon dari masyarakat gimana terkait dengan kita belum berbicara soal sekolah dulu Ya. nih, bicara soal kenduri dulu. Respon dari masyarakat dulu nih, bagaimana terkait dengan awalnya ada kenduri air hujan sehingga mengundang banyak animo masyarakat. Ya, tentunya kalau yang namanya sesuatu yang baru pro kontra tentu ya. Tentu banget. Tapi bagi saya yang pro dan kontra itu sama-sama, itu bentuk respon dan bentuk dukungan pada kami. Hanya dalam bentuk dukungan yang namanya positif negatif itu tentu hal yang wajar, tapi kita harus berpikir terbalik bahwa semuanya itu tentu kembalinya ke kita baik, bahwa itulah cara mereka untuk mengkampanyekan kita gitu. Jadi memang kebetulan kenduri itu kan kita bikin sakral ya, sehingga beberapa orang itu nganggap aduh itu diajarin syirik tuh gini. Padahal kita jelasan nih, kita di saat seperti itu selalu karena kebetulan saya muslim ya, jadi kita memang kita kemas. Kita awali dulu dengan khataman Quran, dengan sholawat, majelis sholawat, kemudian baru nanti di puncak acaranya kenduri ini kita ada proses ini. Jadi air ini benar-benar bagi mereka yang ngikutin kenduri itu mesti mereka akan berebut air ini gitu, karena itu didoakan beberapa ulama gitu ya, beberapa kiai yang memang benar-benar di situ gitu. Nah itu mereka yang awalnya hanya ingin tahu tariannya kayak apa sih gitu, lama-lama oh ternyata begini ya air hujan ya gitu. Karena kebetulan kalau di tempat kami ada base camp, kemudian ada joglo yang tempat sekolah itu, mereka bisa tuh ngambil air secara gratis sampai seperti ini gitu. Jadi mereka kemudian dari situ penasaran, banyak tanya dan pengen tahu gitu. Okay. Itu awalnya, baru nanti masuk sekolahnya. Tapi respon awal yang memang orang kemudian sangat tertarik itu dimulai dari kendurinya. Kalau awalnya jangan tanya gitu, yang namanya yuk kita ngobrol air hujan gitu, orang udah susah. apaan tuh gitu. Baik.